Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita, yakni kitab Qami' Tughyan. Yang mana kitab Qami' Tughyan ini syarah daripada Nazaman Syu'abul Iman yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Kita telah masuk kepada bait imanuna bid'un wa 'ainun syu'batan istakmilanha ahlu fadli ya'zumu. Imanuna bermula iman kita imanuna bermula iman kita, bid'un itu 7, wa 'ainun dan 70, syu'batan dahannya, yastakmilan yang menyempurnakan akannya itu 77 dahan, ahlu fadli oleh ahli keutamaan, ya'zumu yang agung itu ahlu fadli. Yastakmilan yang menyempurnakan akannya itu 77 cabang, ahlu fadli oleh ahlu fadli, ya'zumu yang agung ya ahlu fadli. Yakni bermaksud kimusonib atau kinazim, annal khisalal mutafarri'ata annal khisala, bahwa sesungguhnya karakter-karakter atau tingkah-tingkah perkara, al mutafarri'ata yang berdahan atau bercabang, anil imani daripada iman, sab'un itu 7, wa sab'una dan 70, artinya 77. Kama sebagaimana qala berkata akan itu keterangan sallallahu alaihi wasallam oleh kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al imanu bermula iman, bid'un itu 7, wa sab'una dan 70, artinya 77, syu'batan cabangnya, afdaluha maka bermula paling utamanya itu 77 cabang, qaulu la ilaha illallah, itu ucapan la ilaha illallah. Jadi di antara 77 cabang keimanan yang paling utama itu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha dan bermula paling bawahnya itu 77, imatatul adza itu menyingkirkan kotoran, ainit thariqi dari jalan gitu, maksudnya, atau menyingkirkan paku, membersihkan jalanan, nyapu, ngepel. Nah, itu paling bawahnya dari 77 cabang keimanan. Misalkan di jalan ada orang nebarin paku, contoh nebarin paku supaya apa? Supaya ban orang itu pada bocor, di depan ada bengkel. Nah, contoh ini. Nah, terus kita bersihkan tuh dari paku-paku tersebut, maka itu sudah termasuk daripada keimanan. At-tahuru satrul iman, kesucian, kebersihan itu sebagian dari iman. Wal haya'u dan bermula rasa malu, syu'batun itu satu cabang ya, syu'batun itu satu cabang, yang mufrad ya dia. Syu'batun itu satu cabang, minal imani daripada iman. Jadi rasa malu itu termasuk daripada keimanan. Bila mana orang telah hilang rasa malunya, maka telah hilang pula keimanannya. Seperti itu. Kayak bahaya. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan rasa malu oleh Allah, karena rasa malu itu sebagian daripada iman. Rawa telah meriwayatkan akan itu hadis al-muhaddisuna oleh para ulama ahli hadis. Wa qaulun nazimi dan bermula perkataan kinazim,
imanuna bermula iman kami, tegesna furu'u imanina cabang-cabang iman kita. Arti imanuna itu maksudnya itu cabang-cabang keimanan kita. Imanuna bermula cabang-cabang keimanan kita, bid'un itu 7, wa ainun dan 70 syu'batan cabangnya. Wa qawluhu dan bermula perkataan kinazim bid'un bikasril ba'i dengan mengkasrokan ba, wa fathiha dan memfathahkannya ba. Jadi di bid'unnya ini dia boleh dikasrokan dan difathahkan. Bid'un serah bebas. Wa ma'nahu dan bermula maknanya itu bid'un indal Khalili menurut Imam Khalil, sab'un itu 7, wa huwa bermula itu 7, al muradu yang dimaksud guna di sini. Jadi bid'un itu yang dimaksudkan itu adalah 7. Wa qawluhu dan perkataannya kinazim wa ainun maknahu bermula maknanya ainun, wa sab'una itu 70 ya. Di annal aina karena sesungguhnya ain bisa ba'ina itu tetap maknanya 70. Bisa ba'ina itu tetap maknanya 70. Kama sebagaimana annal hamzata bahwa sesungguhnya hamzah biwahidin itu maknanya 1. Wal ya'a dan ia al musannata yang diberi titik tahtu di bawah ya, ia yang diberi titik di bawah bi asyratin itu maknanya 10. Wal qafa dan qaf bimi'atin itu maknanya 100. Wal ghina dan sesungguhnya ghin al mu'jamata yang dititiki 1 bi alfin itu dengan makna 1000. Nah, itu makna-maknanya ya. Mungkin kalau belajar ilmu falakiyah maka ketemu ya masa permasalahan kayak begini nih. Bid'un apa itu? Ini perhitungan-perhitungan ilmu falakiyah, ilmu astronomi. Nah, mungkin ketemu di situ. Wa qawluhu dan bermula perkataan kinazim syu'batan dapat syu'bah mansubun 'ala tamyizi itu yang dinasobkan karena menjadi tamyiz seperti itu. Wa qawluhu dan bermula perkataan kinazim yastakmilan ha binun taukidil khafifati dengan nun taukid khafifah. Kalau nun taukid saqilah berarti yastakmilanna gitu. Kalau nun taukid khafifah yaitu yastakmilan ha. Wasinu dan bermula sin lil addi itu untuk makna hitungan, awil talabi atau untuk makna meminta ya, meminta. Wa huwa bermula ia yastakmilan fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari', wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya itu qauluhu ahlu fadli ya. Di yastakmilannya itu fa'ilnya itu ahlu fadli ya. Bihazfi tanwini dengan membuang tanwin lil wazni karena wazan. Jadi di sini fadlinya harus dibuang tanwinnya. Yastakmilan ha ahlu fadli ya'zumu. Wal makna dan bermula makna annal fudula bahwa sesungguhnya orang-orang yang utama yang memiliki keutamaan ya'udduna mereka menghitung fudula hadhihi sab'a akan ini 7 wasab'ina dan 70 artinya 77 mukmilatan akan menyempurnakan linafsi bagi jiwa manusia. Li'annahu karena sesungguhnya kelakuan yasluhu itu bisa beres biha dengannya itu 77 biha dengannya itu 77 umurud dunia oleh perkara-perkara dunia
wa yahsunu dan bagus, baik, biha dengan itu 77 cabang keimanan, umurul akhirati oleh perkara-perkara akhirat gitu. Jadi dengan 77 cabang keimanan itu perkara-perkara dunia bisa bagus dan bisa baik juga bagi perkara-perkara akhirat. Yatlubuna yang meminta itu fudola kama sebagaimana keterangan laha bagi kama sebagaimana kesempurnaan gitu. Kama sebagaimana kesempurnaan laha baginya itu 77 cabang. Kama sebagaimana qala berkata An-Nazim oleh Kinazim. Amin. Amin. Kalau amin itu maknanya mungkin ijabah Gusti karena iya doa. Semoga engkau mengijabah ya Allah akan ini doa. Tapi kalau amin, makanya harus ini nih benar dalam pengucapan amin ya. Kalau misalkan amin, minnya langsung pendek, itu maknanya itu amin, kudu beriman engkau gitu. Tapi kalau amin gitu, itu maknanya semoga engkau mengijabah ya Allah akan ini doa. Tapi kalau maknanya amin, artinya terpercaya, yang amanah gitu. Kayak yang benar itu amin gitu ya. Kalau dalam doa, tapi kan maknanya kan amin itu kan fi'il amar. Artinya amin, kudu beriman engkau. Fa'iluh dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu anta. Jadi fa'il itu dhamir anta. Birabbika kepada Tuhanmu, wal malaiki dan kepada malaikat-malaikat, wal kutubi dan kepada kitab-kitab, wal anbiya dan kepada para nabi, wabiyaumi dan kepada hari yafna yang rusak al alamu oleh alam, artinya hari kiamat. Zakara menyebutkan An-Nazimu oleh Syekh Nazim fi hadzal baiti akan pada ini bait. Jadi Kinazim di sini menyebutkan pada bait ini khamsa syu'abin akan 5 cabang. 5 cabang daripada iman. Fa syu'batul ula, maka bermula cabang yang pertama, cabang keimanan yang pertama ini apa? Al-imanu, yaitu iman, bi annallaha ta'ala, dengan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, wahidun, itu satu, la syarika lahu, tidak ada yang menyekutukan lahu baginya Allah, fardun, yang tunggal Allah, la mithla lahu, tidak ada yang seumpama lahu baginya Allah. Jadi tidak ada yang bisa menyamakan Allah. Somadun, yang dibutuhkan seluruh makhluk. Ya, somadun, yang dibutuhkan seluruh makhluk. La nidda, tidak ada tandingannya lahu baginya Allah. La nidda, tidak ada tandingannya lahu baginya Allah. Jadi Allah itu zat yang dibutuhkan seluruh makhluk. Nggak ada tandingannya bagi Allah. Allah itu tidak ada tandingannya. Seperti itu. Nggak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang bisa menandingi kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azaliyun, yang bangsa azali, yang adanya Allah itu dari bangsa azali yang sebelum ada penciptaan alam semesta ini. Qaimun, yang berdiri dengan zatnya, berdiri sendiri dengan zatnya ya. Abadiyun, yang abadi, daimun, yang langgeng, la awwala liwujudihi, tidak ada awalnya bagi adanya Allah. Jadi Allah itu maha abadi, Allah nggak bakal rusak, Allah nggak bakal mati, Allah itu langgeng, tidak pernah mati, nggak ada awalnya bagi keadaannya Allah. Maksudnya Allah itu nggak ada awalnya gitu. Allah maha awal,
saking maha awalnya Allah itu tidak ada awalnya gitu. Wala akhirah, dan tidak ada akhirnya Allah, abadiyatihi, itu bagi keabadiannya Allah. Jadi Allah itu nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Allah maha awal, maha akhir. Tapi saking maha awalnya Allah nggak ada awalnya, saking maha akhirnya Allah nggak ada akhirnya. Terus Allah mah, walaupun dunia ini semuanya rusak, hari kiamat nggak ada awalnya Allah mah. Qayyumun, yang berdiri sendiri, yang maha berdiri. La yufnihi, tidak difanakan atau tidak rusak Allah al-abadu, oleh zaman. Jadi Allah itu nggak rusak oleh zaman. Kalau misalkan HP atau laptop itu bisa rusak dengan zaman, dengan waktu. Manusia bisa sirna dengan waktu. Ya nggak ada yang abadi di dalam dunia ini. Tapi Allah nggak bakal pernah rusak, nggak bakal pernah hancur. Wala yughayyiru, dan tidak ada yang merubah hu akan Allah al-amadu, oleh masa gitu. Jadi Allah nggak bakal bisa dirubah oleh masa. Kalau manusia dari masa muda ke tua itu berubah, yang awalnya kulitnya pada kenceng jadi pada keriput, yang awal kekuatannya itu super tenaga gede tapi pas sudah tua jadi letoy. Tapi Allah mah nggak gitu. Allah nggak dirubah oleh masa, nggak rusak oleh zaman. Bahkan huwa, bermula dia Allah, al-awwalu, itu yang awal, wal akhiru, dan yang maha akhir, wal zahiru, dan yang maha zahir, wal batinu, yang maha batin, munazzahun, yang dibersihkan, anil jismiyati, munazzahun, yang dibersihkan, anil jismiyati, dari jisim-jisim. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai. Laisa, tidak ada, kamislihi, itu tetap seperti Allah, syai'un, oleh suatu perkara apapun. Jadi Allah itu dibersihkan daripada jisim-jisim. Nah, dari bangsa memiliki tubuh-tubuh itu Allah dibersihkan. Nggak ada yang bisa menyerupai Allah. Wa syu'batus tsaniyatu, dan bermula cabang keimanan yang kedua, al-imanu, itu beriman, bil malaikati, dengan malaikat-malaikatnya Allah. Bi an tusaddiqa, dengan bahwasannya membenarkan engkau, biwujudihim, dengan adanya malaikat. Jadi cabang keimanan yang kedua itu kita harus mengimani malaikat dengan membenarkan keadaan itu malaikat. Adanya itu malaikat, biwujudihim, akan adanya malaikat. Wa bi annahum, dan bahwa sesungguhnya para malaikat, ibadun, itu hamba Allah, mukramuna, yang dimuliakan mereka. La ya'suna, tidak bermaksiat mereka Allah, kepada Allah, ma, akan perkara, amaro, yang diperintahkan, hum, akannya itu para malaikat. Wa yaf'aluna, dan mengerjakan mereka, ma, akan apa-apa, yu'maruna, yang diperintahkan. Jadi para malaikat mah nggak pernah membangkang terhadap perintah Allah, nggak bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan
itu dilakukan oleh para malaikat. Enggak ada kata A, enggak ada kata B lah. Kalau kita mah kan beda lagi. Kalau kita mah disuruh sholat aja kadang masih suka nunda, ya kan, masih nunda waktunya. Bahkan lebih parahnya lagi kita nggak sholat gitu. Dan apa yang diperintahkan Allah juga dijalanin oleh para malaikat. Surat At-Tahrim. Wahum, dan bermula itu para malaikat, ajsamun itu jisim-jisim atau yang bertubuh ya, latifatun yang lembut, zawatul arwahin yang memiliki ruh. Beda Allah mah. Kalau Allah itu nggak berjisim, nggak berbentuk. Wallahu a'lam bagaimana Allah mah, ya. Allah mah bagaimana wallahu a'lam. Tapi kalau malaikat itu yang berbentuk atau yang berjasad, yang lembut, yang memiliki ruh, ja'ala menjadikan Allahu oleh Allah lahum bagi mereka para malaikat kuwatan akan kekuatan, ada tasyakkuli atas berubah-ubah, biashkalin mukhtalifatin dengan perubahan yang berbeda-beda, hasanatin yang baik. Jadi para malaikat itu bisa berubah-ubah. Para malaikat bisa berubah jadi manusia. Banyak daripada kisah-kisah nabi yang mana para nabi itu disampai oleh para malaikat, ya kan. Seperti halnya di hadis Arba'in, yang hadis kedua, yang kisah nabi didatangi oleh para malaikat, oleh malaikat Jibril, yang diajarkan tuh para sahabat oleh para nabi. Yang mana tujuan malaikat datang itu untuk mengajarkan para sahabat. Seperti itu. Seperti halnya kisah Nabi Lut. Ketika kaumnya sangat berbuat kehancuran dan nggak bisa ditolong lagi tuh kaumnya, Allah mengutus 2 malaikat yang menyerupai laki-laki ganteng yang putih. Nah, itu contohnya kayak gitu. Yang mana untuk memberitahukan bahwasannya Nabi Lut harus keluar dari wilayah tersebut. Pas perjalanan keluar, jangan nengok ke belakang. Seperti itu. Cuman istrinya nengok ke belakang, dia termasuk orang-orang yang kena azab. Istrinya Nabi Lut. Nah, ketika para malaikat itu datang ke rumah Nabi Lut, itu orang-orang tahu tuh, karena di situ kan kaum sodomi ya, kaum yang suka sesama jenis. Akhirnya mendatangi rumah Nabi Lut tuh, pengen diculik tuh para malaikat tuh. Katanya ada laki-laki ganteng ke rumah Nabi Lut, gitu kan ya. Dia nggodor Nabi Lut, pintunya digedor-gedor, dor. Ya, mau mencari keadaan laki-laki tersebut. Padahal itu para malaikat. Banyak daripada kisah-kisah para nabi yang mana Allah utus para malaikat kepada para nabi yang menyerupai bentuk manusia. Itu. Dan kita harus bisa meyakini dan membenarkan bahwa malaikat itu ada. Dan mereka bisa berubah dengan bentuk-bentuk yang baik. Wa syu'batu salisatu, dan bermula cabang keimanan yang ketiga, al-imanu itu beriman bil kutubi dengan kitab-kitab Allah, bi'an dengan bahwasannya itu shaddiqa membenarkan engkau, bi'an nama dengan bahwa sesungguhnya perkara, anzala yang telah menurunkan Allahu oleh Allah ala anbiya'ihi atas para nabi-nabinya Allah, min kutubi daripada kitab-kitab, wahyun itu wahyu, minallahi dari Allah, mustamilun yang mencangkup ya kutub, ala ahkamihi atas hukum-hukumnya Allah, wa akhbarihi dan berita-berita dari Allah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu wajib kita imani. Cuman Injil yang sekarang mau dirubah-rubah.
Kita harus beriman, meyakini bahwa Injil itu kitabullah. Jangan karena Injil itu kitabnya Nasrani, kita nggak meyakini itu kitab dari Allah. Injil yang dulu sama Injil yang sekarang itu berbeda. Karena kenapa? Telah dirubah-rubah oleh kaum Nasrani. Nah, seperti itu. Harus kita wajib imani. Wa syu'batur rabi'atu, dan bermula cabang yang keempat, ya, bi'an dengan bahwasannya tu'mina beriman engkau, bi'annal anbiya'a dengan bahwa sesungguhnya para nabi, shodiquna itu benar atau jujur mereka, fima pada perkara, akhbaru yang mereka kabarkan atau mereka beritakan, bihi dengannya itu ma, anillahi ta'ala dari Allah ta'ala. Jadi cabang keimanan yang keempat itu bahwasannya kita harus beriman kepada nabi-nabi Allah, dengan bahwasannya para nabi itu benar, ya, jujur pada apa-apa yang mereka beritakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak percaya dengan ucapan-ucapan nabi, maka tidak sempurna keimanan kita. Bahkan tidak disebut orang yang beriman kalau kita tidak percaya dengan para nabi dan ucapannya. Seperti itu, maka bahaya hal itu terjadi. Kalau hal itu terjadi, ya. Nah, wa anna minhum, dan bahwa sesungguhnya itu tetap dari sebagian para nabi, man bermula orang, arsala yang telah mengutus Allah, ya, arsala yang telah mengutus Allah, hum ke itu para nabi, ilal khalqi ke makhluk, ya, lihidayatihim untuk menunjukkannya makhluk, wa takmili ma'asyihim dan menyempurnakan kehidupan makhluk, wa ma'adihim dan tempat kembalinya makhluk. Nah, jadi ada sebagian para nabi yang diutus kepada makhluk untuk menunjukkan, ya, atau untuk memberi hidayah kepada makhluk dan menyempurnakan kehidupan mereka dan tempat kembali mereka. Ya, jadi di sini minhumnya itu menunjukkan min litab'id, ya, yang mana untuk menunjukkan makna sebagian. Jadi ada sebagian para nabi, ya, atau rasul disebutnya, para rasul. Jadi kalau nabi itu menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri, tapi kalau para rasul itu menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk makhluk, untuk umat. Nah, seperti itu. Jadi para rasul itu ditugaskan, diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk, untuk menyampaikan hidayah-hidayah dan menyempurnakan kehidupan makhluk dan tempat kembalinya itu makhluk, itu apa? Akhirat. Supaya apa? Supaya para makhluk, para manusia, para umat, ya, tidak salah jalan, ya, dalam kehidupan ini. Seperti itu. Karena dunia itu tempat mencari amal, bukan tempat foya-foya, bukan tempat kesenangan, tapi apa? Untuk mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya. Maka diutuslah para nabi, para rasul, untuk menyempurnakan kehidupan mereka di dunia bagian di akhirat. Seperti itu. Ya, itulah yang disebut para rasul. Wa uyida, dan dikuatkan hum akan itu para rasul, bil mu'jizati dengan mukjizat ad-dalati yang menunjukkan ala sidqihim atas benarnya para rasul. Jadi para nabi itu diutus oleh Allah itu dengan dikuati dengan mukjizat, yang mana mukjizat itu bertujuan untuk penguat para rasul, agar supaya apa? Agar supaya apa yang mereka katakan itu benar. Seperti itu. Itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukjizat-mukjizat para nabi, ya,
Seperti apa Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Untuk apa? Mengalahkan para penyihir-penyihir Firaun. Seperti apa lagi? Nabi Musa bisa membelah lautan. Banyak mukjizat-mukjizat para nabi dan para rasul. Ya. Bahkan Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ya, setelah diteliti oleh NASA, itu ada bekas kayak belahan bulan. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu benar ucapannya, bukan sekedar asal ngomong, tapi benar itu firman dari Allah. Maka dikuatilah para nabi dengan mukjizat. Nah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad yaitu adalah Al-Quran, yang mana isi dalaman Al-Quran itu tidak bisa dirubah oleh siapapun ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Injil, Taurat itu bisa diubah sama umat-umatnya, tapi kalau Al-Quran itu nggak bisa diubah satu huruf pun, karena Al-Quran itu telah dijaga oleh Allah. Maka mukjizat terbesar Kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran itu harus kita amalkan, harus kita jadikan pedoman hidup. Ya, seperti itu. Fabalaghu, maka menyampaikan itu para rasul, anhu darinya Allah Ta'ala, risalatahu akan risalah-risalahnya Allah. Wabayyanu, dan menjelaskan itu para rasul ilmu mukallafina kepada orang-orang mukallaf, ma akan perkara umiru yang diperintahkan, bibayanihi dengan menjelaskannya itu perkara. Jadi para rasul itu menjelaskan risalah-risalah daripada Allah, wahyu-wahyu dari Allah itu dijelaskan untuk orang-orang mukallaf. Ya. Orang-orang mukallaf itu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Itu adalah orang-orang mukallaf. Seperti itu. Jadi para rasul menyampaikan risalah wahyu-wahyu dari Allah kepada orang-orang mukallaf, lalu para rasul menjelaskan untuk orang-orang mukallaf apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Wa syu'batul khamisatu, dan bermula cabang keimanan yang kelima. Al-imanu, itu beriman, bifana il alami, dengan ruksaknya ini alam atau hari kiamat. Ya. Ad-dunyawi, yang bangsa dunia, al-ulwi, yang atas, wasufli, dan yang bawah. Jadi cabang keimanan yang kelima itu kita diwajibkan untuk apa? Untuk beriman. Ya. Wajib bagi kita untuk beriman kepada kefanaan dunia, baik alam atas maupun alam bawah. Seperti itu. Wabil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir, ma'ama, beserta perkara istamala, yang mencangkup itu yaumul akhir, alaihi, atas itu minal jazai, daripada pembalasan, hari pembalasan, wal hisabi, dan hisaban, ya, wal mizani, dan timbangan amal, wasirati, dan siratal mustaqim, wal jannati, surga, wan nari, dan neraka. Di cabang keimanan yang kelima itu kita harus beriman dengan kefanaan alam, ya, baik dunia, ya, baik itu yang bangsa dunia ataupun alam atas, alam bawah. Ya, wajib kita imani bahwa semuanya itu fana, akan rusak pada hari kiamat. Jadi kita harus beriman dengan hari akhir beserta apa-apa saja yang mencangkup hari akhir, yaitu dari hari pembalasan, yaumul hisab, mizan, siratal mustaqim, jannah, ya, surga, dan neraka. Itu wajib kita imani. Ya, enggak sempurna iman seseorang, bahkan tidak bisa disebut orang yang beriman bila mana ia tidak beriman tentang hal ini. Seperti itu. Faqaulun nazimi, maka bermula ucapan nazim, kinazim, birobbika, lapat birobbika, bifathil kafi, dengan mematahkan kaf.
Birabbika dengan mempatahkan kaf, jadi kaf dipatahin. Wa qawluhu dan bermula perkataan kinazim wa biyaumi, lafadz wa biyaumi, oh salah. Wa qawluhu dan bermula perkataan kinazim, ya, wal malaiki bikasril kafi, dengan mengkasrokan kaf, ma'a hazfil ha'i, beserta membuang ha. Asal itu malaikah, ada tak marbuto di situ, dibuang itunya tuh, kafnya dikasrohin, buang itunya haknya. Wa qawluhu dan bermula perkataan kinazim wa biyaumi, lafadz wa biyaumi bil jarri, dengan jer, dibaca jer kasroh, ma'a hazfi tanwini, dengan membuang tanwin, ya, bukan yaumin tapi yaumi, ya. Wa huwa bermula iya apa namanya, wa biyaumi bil jarri ma hazfi tanwin afsahu, itu lebih fasih, ya, li idhofatiha, karena idofatnya lafadz yaumi, ya, di jumlatil fi'liyatil mu'rabati, kepada jumlah fi'il yang mu'rab. Wa yajuzu dan boleh bina'uha, oleh memabdikannya itu lafadz yaumi, ala fathi, atas fathah, fi mahali jarri, pada mahal jar. Jadi boleh wabi yauma, wabi yaumi, boleh. Kalau misalkan dibaca wabi yaumi, itu alasannya lidaw fatihah di jumlatil fi'liyatil mu'rabati, gitu ya. Karena menjadi mudhofnya itu lafadz yaumi, ya, kepada jumlah fi'il yang mu'rab, seperti itu. Jadi kalau misalkan dibaca patah, berarti dia dimabdikan atas patah dalam mahal jar. Alhamdulillah, mungkin itu saja. Insyaallah nanti kita lanjut ke perbahasan wal ba'si wal qadri. Qala an-nazimu, ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Bila ada kesalahan dalam pembacaan kitab ataupun penjelasan, mohon dikoreksinya, ya, di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.